Penuh sesak dan tak punya banyak ruang terbuka. Itulah kehidupan masyarakat pesisir di Muara Angke, Jakarta Utara. Pinggir laut jadi satu-satunya lahan untuk anak-anak bermain bola. Karena sempit, tak jarang mereka harus berenang untuk mengambil bola yang tercebur. Mereka tak keberatan, seolah sudah akrab dengan air laut. Namun, apakah benar tak ada solusi untuk ruang bermain anak-anak pesisir? Lapangan futsal apung bela negara di Muara Angke seakan jadi solusi bagi keterbatasan ruang main anak. Menanjak di atas laut utara Jakarta, lapangan ini adalah inovasi pertama satu-satunya di Indonesia dan menjadi ruang terbuka baru bagi anak-anak di daerah pesisir. Gimana ya kisah di baliknya? Hai pemirsa setia On The Spot, bertemu lagi bersama saya Rada Jabri tentunya. Hari ini Rada sudah sampai di Muara Angke. Lokasi ini cukup menarik perhatian saya dan juga warganet karena ada tempat olahraga yaitu lapangan futsal terapung pertama dan satu-satunya yang ada di Indonesia. Penasaran nggak sih cara mainnya seperti apa ya? Karena yang kita ketahui bahwa kalau main futsal harus lari-lari kan. Nah, kalau terapung, membal, atau ya sudah lah ya. Untuk menjawab pertanyaan dan keresahan saya, yuk langsung aja kita ke sana. Let's go. Aku boleh ikutan main nggak? Boleh, tapi ajarin aku ya. Lahan lapang yang mengambang di atas laut ini diklaim berfungsi baik seperti lapangan futsal pada umumnya. Konon teruji aman untuk dipakai lari-lari, bahkan lompat-lompat setelah cetak gol. Sukses mengukir senyuman di wajah penggunanya. Sebenarnya gimana ya sensasi bermain di sini? Gol ya? Ternyata seru banget tahu main di atas air atau terapung seperti ini. Karena kan kalau yang kita ketahui ya, kalau main futsal pada umumnya, ya mereka akan kokoh. Ternyata di sini ada sensasi goyang-goyangnya juga, membalnya juga. Tapi seru. Anak-anak RW 12 di wilayah Muara Angke yang menjadi pelanggan rutin bermain di lapangan futsal apung ini juga bercerita tentang pengalaman mereka. Kamu senang nggak ada lapangan apung ada di sini? Senang, Senang kenapa? Senangnya tuh kenapa sih gitu? lebih baik dari lapangan yang semula. Oh, dulunya pernah ada lapangan juga daerah sini. Ada lapangan buatan, lapangan terang. Meski lapangan ini lebih baik dari lapangan sebelumnya, ternyata masih ada keluhan yang dirasakan warga. Contohnya, penggunaan karpet rumput yang mudah lepas yang dapat menyebabkan para pemain terpeleset. Namun lapangan ini tetap jadi tempat anak-anak Muara Angke mewujudkan mimpi mereka untuk bermain. Kalau kamu cita-citanya apa, sayang? Jadi pemain bola. Cita-citanya pemain bola. Nah, berarti ada dong atlet kesukaan kamu. Pemain bola siapa nih? Ada Siapa? Marcelino. Oh, Marcelino. Aku sangka Arhan. Sekarang ini lapangan futsal apung bela negara jadi ruang terbuka favorit masyarakat Muara Angke. Tak hanya dipakai anak-anak, ternyata bapak-bapak juga sering menggunakan lapangan ini loh. Selain itu, kegiatan lain seperti seminar atau penyuluhan juga kerap dilakukan di sini. Sebenarnya dari mana ya ide lapangan ini berdiri? Dulu di sini ini Pak rawa Pak, rawa dan banyak sampah-sampah. Dulu kan Pak Prabowo sempat ke sini waktu menjadi Menhan itu. Nah, beliau menugaskan untuk keundangan segera membangun ini baksos. Meski bukan bagian dari pertahanan negara, Prabowo sebagai Menteri Pertahanan saat itu tetap peduli dan terlibat langsung untuk revitalisasi masyarakat di wilayah pesisir. Di balik inovasi lapangan futsal apung Muara Angke yang disambut begitu antusias, ternyata masih ada kisah pilu yang terpendam. Wilayah ini merupakan titik pertama banjirop di wilayah laut utara Jakarta, sehingga setiap harinya warga selalu menghadapi air laut pasang setinggi betis orang dewasa. Nah, di sini tuh sering banjir nggak sih, Bu? Banjir, Banjir? iya. Berapa? Tiap hari banjir terus, cuman datangnya ini lagi malam terus banjirnya. Setiap hari Iya. banjirnya? Oh, dan Mulutnya. itu setiap malam akan terus berulang? Iya. Kira-kira tingginya berapa meter, Bu? Ya, Banjirnya? kalau lagi banjir gede di kamar saya segini.
Meski banjir datang setiap hari, Ibu Lili mengaku tak mendapat bantuan setiap hari, melainkan hanya saat kondisi banjir sedang parah-parahnya. Nah ini kan setiap hari banjir karena Iya. air pasang laut Iya. ya, pasang air laut. Iya. Nah itu pernah dapat bantuan gak sih dari pemerintah setempat atau misalnya dari masyarakat sekitar gitu? Paling Saling juga membantu. dapatnya mie 3 biji sama biskuit anak-anak gitu. Udah gitu lah, kalau beras apa emang belum pernah. Untuk mengakhiri penderitaan warga Muara Angke, pemerintah melalui Kemenhan berupaya memberikan bantuan berupa 16 rumah apung yang diresmikan 2024 silam. Gratis, lengkap dengan bangunan, furniture sederhana, sampai listriknya. Ada 2 jenis rumah apung yang berdiri di Muara Angke. Meski terlihat jauh berbeda, 2 rumah ini memiliki luas dan fasilitas yang kurang lebih sama, yaitu 2 ruangan, 1 kamar mandi, kasur, meja, lemari, serta difasilitasi listrik dari panel surya dan air desalinasi laut. Tampak nyaman, namun kehidupan di dalamnya tak seindah yang terlihat. Disebutnya ngeri-ngeri sedap di sini. Ngeri-ngeri sedap. Sedapnya apa? Nggak bayar. Sedap. Ya Oke. sedap. Ngerinya ya kalau ini patah. Iya, Gitu loh. betul. Kalau ini nggak kuat, dari drumnya dibawa lagi kan kekuatan cuma berapa tahun. Iya, iya, Nah iya, kita iya. kan orang susah, mau beli drum aja berapa sama pembetulan. Tapi pernah nggak sih Bu, ini kan dekat air laut gitu kan ya? Ada Pernah gelombang melihat, itu. ya selain gelombang, apakah pernah kemasukan sama binatang-binatang gitu? Oh binatang Melihat. masa udah kayak teman kita Bu. Oh iya, apa aja tuh yang pernah dilihat dan pernah masuk? Mungkin ular gitu atau Ya biawak? ular udah, biawak udah. Nggak takut Bu? Ya namanya udah temen. Tapi Ibu merasakan ini kan rumah apung ya? Iya. Kalau lagi tidur goyang-goyang Oh gitu. iya, kenceng banget karena saya nggak bisa tidur. Meski dipenuhi kengerian dan kekhawatiran tentang ketahanan rumah apung, Ibu Uun dan Nenek Elis dipenuhi rasa syukur atas bantuan yang diberikan pemerintah. Alhamdulillah saya terima kasih banget ya, namanya orang nggak punya ya. Orang merantau kan ya, mau diapain, apalagi saya hidupnya udah dari kecil udah susah. Jadi alhamdulillah dikasih tempat. Para warga yang saat ini mengisi rumah apung berharap mereka bisa tinggal di sini selamanya. Kira-kira mau tinggal berapa lama nih Bu? Selamanya kah di rumah apung ini? Maunya ya? segitu, selamanya sampai anak cucu. Bagi warga yang memang memiliki tanah di RT 6 dan 7 Muara Angke, rumah panggung menjadi hak mereka yang bisa ditempati seumur hidup. Sampai saat ini sudah berdiri sebanyak 230 unit. Apa saja ya isinya? Sebenarnya untuk luasnya hampir sama ya Pak ya? Sama, 3, 7, muka 3, ke belakang 7. Oke. 3 ke 7. Nah, tapi berbedanya kalau rumah apung ya di bawahnya kan ada Air. drum airnya Iya, ya supaya dia ngapung. Kalau ini kan Ngapung. rumah panggung dia berdiri lebih tinggi supaya menghindari banjir. Banjir. Satu toilet, satu ruang tamu, satu kamar tidur, plus ruang tamunya itu tetap masih ada kitchen set dan teman-temannya ya. Ada. Untuk ruang makan, pokoknya ruang serbaguna tuh adanya di Ada. ruang tamu sini. Lantas apa ya perbedaannya dengan rumah terdahulu sebelum didirikan rumah panggung? Jauh sekali, Bu. Jauhnya Perbedaan- gimana tuh? Ya waktu kita dulu belum rumah begini mah, kalau hujan airnya masuk semua. Waktu Udah dulu, waktu bocor. belum rumah ini, sempat kita berlima tuh berlindung ke pojokan. kena hujan dari atas. Meski dirasa lebih aman, rumah panggung tetap punya titik lemahnya melawan banjir. Hal ini dibuktikan Rada sewaktu berkeliling di area rumah panggung. Setiap malam di wilayah ini itu banjir kira-kira sebetis lah kurang lebih. Nah ini tuh bisa dibuktikan juga deh, lihat deh. Ada perbedaan transisi antara kaki dari si anak tangga ini dengan yang sudah berada di posisi tengah. Sayangnya, meski hanya beda beberapa meter dari lokasi lapangan apung, rumah apung dan rumah panggung warga Muara Angke RT 4 sama sekali tak mendapat bantuan untuk mengatasi banjir. Jika banjir datang, sudah pasti rumah mereka tenggelam. Tim On The Spot pun mendatangi lokasi tersebut dan mewawancarai salah satu warga bernama Ibu Nur Hayati. Nah kalau tadi kan kita udah sempat lihat ya ada rumah apung, ada rumah panggung di RT 6 dan di RT 7. Kalau sekarang kita sudah berada di RT 04 yang dimana rumah ini masih bangunan asli. Yuk kita tanya-tanya langsung aja ya. Assalamualaikum. Salam. Assalamualaikum Ibu.
Saya Rada dari tim On The Spot tentunya. Boleh nggak kita main-main ke rumah Ibu? Boleh? Boleh ya? Ya. Ya, Rada izin masuk ya, Bu. Ya, silakan masuk. Jadi ini Iya. banjir juga ya di sini? Iya, hampir mau ada kali sebulan kali udah. Oh, udah Tuh sembuh. lihat aja noh. Kasih rompengnya Iya, dia bener, sampai ditaruh di atas ya? Atau Iya. mesin cuci aja ada di atas? Nah, pemirsa, di sini adalah salah satu rumah yang masih berada di atas permukaan tanah, bukan yang kayak tadi kan ada rumah apung maupun rumah panggung. Nah, kita masuk ya. Nah, di sini sudah terlihat ya lebih luas dibandingkan rumah apung maupun rumah panggung. Di sini ada dapurnya, kemudian ada kulkasnya. Ya, Ini kulkas. dinaikin juga Batok ya, Bu, ini kulkasnya sampai karena situ takut itu, banjir ya? banjirnya sampai atas. Sampai atas sini Batako banjirnya. itu. Tapi Sampai- masaknya di sini juga ya, Bu. Masak itu sampai kerendam kompor. Kompor juga kerendam, Tuh, semuanya iya. kerendam di Iya. sini. Kita naik boleh? Boleh. Boleh ya. Ini Rumah sebenarnya ya kacakan tangganya. begitu rumahnya. Bu, saya izin naik ya, Bu. Iya boleh. Tangganya lumayan agak serem, cuma nggak apa-apa banget. Terus ini cuma cukup untuk sebenarnya satu orang. Jadi kalau mau naik tangga ganti-gantian ya. Oh, ini langsung loteng. Nah, ini sih untuk menghindari banjir bisa banget sih berada di sini nih. Nah, ini kamar pertama nih. Tuh, ada kamarnya. Tuh, ya. Terlihat jelas ya kamarnya ya. Kemudian di sini juga bisa ngejemur. Tuh. Nah, ini kamar kedua nih, kayaknya kamar anaknya juga. Tuh. Oke, jadi di atas ada 2 kamar plus 1 jemuran ya. Terus kalau misalnya mau pindah-pindahin barang-barang, kayaknya ditaruhnya di atas sini supaya nggak kena banjir juga. Sekarang kita ke bawah lagi ya. Bu Nur, terima kasih ya. Saya udah diizinin untuk lihat-lihat di lantai 2-nya tuh seperti apa. Perantakan tuh. Saya sibuk terus gak bisa sempet beres-beres. Kalau Udah di mudah. sini diganti jadi rumah ibu misalnya ya, ditukar menjadi rumah apung ataupun rumah Rumah panggung. panggung, gitu. Iya, gimana Bu? Ya tergantung yang lainnya setuju enggaknya, saya emang ngeliat ini aja lah. Tapi kalau ibu sendiri setuju nggak? Bisa ya gitu, nggak boleh dijual kan, nggak boleh hak milik. Rupanya banyak warga Muara Angke yang tidak mau rumahnya jadi rumah panggung atau apung karena rumah tersebut tidak lagi bisa dijual. Harapan mereka bisa segera menjual rumahnya dan pindah dari daerah pesisir ini ke tempat yang lebih layak huni. Tapi pernah nggak di benak ibu berpikir untuk, oh baiklah karena ini banjir setiap hari, saya mau pindah aja lah dari sini. Iya. Kian malam, air laut akan naik ke permukaan dan memenuhi daratan. Dan dalam setahun terakhir, banjir belakangan inilah yang terparah. Apa masyarakat yang ada di Muara Angke ini kan khususnya di Blok Empang Ya. sudah cukup capek juga karena kan hampir tiap tahun, di tahun ini yang paling gedenya malah Tahun ini paling Iya. besar, oke. Berapa meter Pak? itu kalau misalnya di jalan utama udah hampir sedada. Udah sampai saudara Iya, ini juga. di jalan utama. Kalau di sini paling sepinggang. Tadi kan saya juga udah sempat ngobrol ya sama beberapa Siap. masyarakat di sini bahwa mereka sudah menguruk rumahnya sampai Iya. dengan 5 kali. Seperti di belakang Rada juga kan bisa kelihatan ya, ini sebenarnya tadinya mungkin awal rumahnya nggak akan setinggi Nggak, ini. nggak Ini setinggi udah ini. sepantaran Iya. saya gitu ya tingginya. Siap. Nah, itu bagaimana sih Pak? Ya balik lagi karena banjir tersebut kan semakin gede gitu. Jadi warga itu diuruk lagi dan diuruk lagi. Jalan keluar yang dilakukan warga Muara Angke hanyalah meninggikan tanah rumahnya. Padahal menurut penelitian, tanah Jakarta pelan tapi pasti akan tenggelam karena air tanah yang terus-menerus diambil. Jika sudah 5 kali diuruk masih terus terkena banjir tinggi setiap hari, lantas apakah pesisir laut masih layak huni?